Oke, halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Awan di channel Pajak Smart guys. Oke, hari ini spesial nih guys, teman-teman semua. Saya mendatangkan seorang tamu yang luar biasa loh guys. Bukan tamu sih ya, bukan. Beliau ini adalah salah satu host di channel YouTube-nya Pajak Smart, gitu guys. Nah, beliau ini adalah spesialis di orang pribadi UMKM, jasa pengurusan transportasi, jasa logistik, dan banyak lainnya lah ya. Dan juga spesialis untuk khusus pemeriksaan pajak, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang diperiksa pajak, bisa segera hubungi beliau ini ya. Oke, langsung saja teman-teman, saya perkenalkan ya. Hari ini kita berjumpa dengan Bapak Eka Purnama. Oke, halo Pak Eka, apa kabar? Sehat-sehat selalu Pak ya? Halo juga Pak Wan, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu juga. Baik, Pak Eka, siap. Oke, teman-teman, hari ini topiknya adalah berani lapor SPT Badan Lebih Bayar. Nah, ini cuman Pak Eka nih yang berani bikin topik seperti ini nih guys. Berani bikin topik bagaimana bikin SPT Badan lebih bayar. Oke, kalau saya sih mungkin nggak berani ya. Oke, tapi mungkin Pak Eka punya perspektif yang lebih luas, yang lebih dalam, dan kita akan dengarkan. Gitu. Oke, silakan Pak Eka. Gimana tuh Pak detailnya tuh Pak? Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Eka Purnama dan juga teman saya Awan. Hari ini kita akan berbincang mengenai pemeriksaan pajak ya. Ya tadi Pak Awan sudah sampaikan, berani nggak kita lapor SPT Badan Lebih Bayar? Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pemeriksaan pajak, kita mau melihat terlebih dahulu nih apa saja yang menyebabkan seorang wajib pajak diperiksa. Sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer dulu nih. Apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya ya. Ini bukan kajian akademis, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Belum tentu juga sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Bukanlah saran profesional seorang konsultan. Teman-teman tidak boleh menggunakan video ini sebagai pedoman satu-satunya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing atau HR teman-teman di kantor pajak apabila ingin mengetahui lebih spesifik lagi tentang permasalahan perpajakan teman-teman. Oke, siap Ini. Pak. Ini disclaimer yang luar biasa ya, sangat penting buat kita semua. Oke. Iya benar. Oke, baik Pak Eka. Jadi saya mau tanya dulu nih Pak Eka, eh, mengapa seorang wajib pajak itu bisa diperiksa? Sebenarnya apa sih alasannya orang itu bisa kena periksa Pak? Ya sebenarnya kenapa seorang wajib pajak bisa diperiksa itu yang pertama ya indikasi ketidakpatuhan wajib pajak tinggi. Ketidakpatuhan ini bisa terbagi jadi dua ya, ketidakpatuhan formal, ketidakpatuhan material. Ketidakpatuhan formal misalnya melaporkan SPT terlambat atau tidak melaporkan SPT. Nah, kalau ketidakpatuhan material itu misalnya mengisi SPT tidak dengan benar nih, kemudian Dirjen Pajak menemukan potensi pajak di sana misalnya dari data pihak ketiga, IDLP segala macam. Kedua, ada indikasi nih modus ketidakpatuhan wajib pajak. Ketiga, ada indikasi potensi wajib pajak, potensi perpajakan yang dia belum bayar. Kemudian yang keempat, indikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi kalau orang yang tidak punya kemampuan membayar pajak, DJP juga nggak mau capek-capek kan periksa kan. Kelima, pertimbangan Dirjen Pajak. Dan keenam nih, wajib pajak melaporkan SPT lebih bayar atau meminta pengembalian pajak nih akan jadi topik kita malam hari ini. Oke, kayaknya cukup cukup ribet ya Pak ya, pemeriksaan pajak ini ya. Oke, mungkin lebih detail nih Pak, proses pemeriksaan pajak itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau proses pemeriksaan pajak itu sebenarnya ada dua model pemeriksaan ya yang selama ini berlangsung ya, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Kalau pemeriksaan lapangan dilakukan di tempat wajib pajak, sedangkan pemeriksaan kantor dilakukan di kantor pajak. Pada saat dilakukan pemeriksaan, maka kita sebagai wajib pajak harus menyerahkan semua dokumen-dokumen yang kita miliki yang berhubungan dengan transaksi bisnis kita yang diminta oleh pemeriksa pajak. Jadi, ya semua dokumen yang berhubungan mulai dari rekening koran, catatan, catatan akuntansi kita, dan lain-lain. Dan apapun itu yang diminta oleh pemeriksa pajak kita harus berikan. Kemudian pemeriksaan pajak ini kan biasanya berlangsung antara 6 sampai 8 bulan ya. Wah, cukup lama juga ya, 6 sampai 8 bulan. Waduh. Oke. Terus Iya, 6 sampai 8 bulan tapi biasanya sibuknya menjelang deadline saja sih. Biasa kita terima SP2, serahin data, biasanya kita tidak ada dapat apa-apa dari kantor pajak, tidak dihubungin, tidak dikontak.
Nanti tunggu 2 bulan sebelum deadline, kita akan dikejar-kejar tiap tiap minggu, tiap hari. Aduh, oke, oke Pak, itu ciri khas warga kita ya. Oke. Nah, by the way pemeriksaan ini kan seringkali menjadi momok nih Pak bagi wajib pajak ya. Kira-kira apa sih Pak penyebabnya ya? Ya, menjadi momok umumnya karena pada saat pemeriksaan itu biasanya akan timbul temuan-temuan oleh pemeriksa pajak. Hal inilah yang membuat orang enggan untuk diperiksa pajaknya, sehingga biasanya apabila terjadi lebih bayar pajak, biasanya wajib pajak tuh merelakan lebih bayar itu sebagai sumbangan untuk negara. Kenapa demikian? Karena umumnya persepsi yang ada di kalangan wajib pajak itu adalah lebih bayar pajak itu tidak mungkin kembali, sehingga SPT lebih bayar dibuat sedemikian rupa menjadi kurang bayar supaya SPT tidak diperiksa. Ya kira-kira demikian. Jadi dibuatlah kurang bayar sedikit, yang penting statusnya kurang bayar bukan lebih bayar. Oke, oke, ya, 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 benar, benar, benar juga sih. Oke, jadi kan di kalangan WP ini kan ada kesan gitu ya Pak ya, tadi Bapak bilang ada kesan bahwa kalau SPT lebih bayar tidak mungkin nih negara mau balikin gitu. Benarkah pendapat demikian gitu Pak Eka? Sebenarnya pendapat ini tidak tepat juga, tidak benar juga. Kenapa? Karena pengalaman saya menangani pemeriksaan pajak badan ya, eh, dari sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang ya, di berbagai KPP, berbagai jenis perusahaan, selama pembukuan kita sudah benar, aliran uang kita benar, pencatatan hutang piutang dilakukan dengan benar, pemotongan pemungutan pajak dilakukan dengan benar, maka selama kita bisa membuktikan apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan kaidah umum akuntansi dan ketentuan umum perpajakan serta peraturan-peraturan pajak di bawahnya, maka lebih bayar kita pasti dikembalikan, Pak Wan. Oh gitu. Tapi kalau demikian, mengapa banyak orang yang saya dengar juga ketika terjadi pemeriksaan yang lebih bayar itu malah berbalik arah menjadi kurang bayar Pak? Ya, karena kan pada saat kita mengajukan pengembalian pajak itu biasanya kan karena yang lebih bayar itu di SPT badan kan. Di Hmm. badan yang lebih bayar, badannya yang lebih bayar. Tapi pada saat kita mengajukan SPT badan lebih bayar itu, maka yang diperiksa bukan hanya PPh badannya saja, tapi semua jenis pajak di perusahaan itu diperiksa. Mulai dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN, bahkan sampai bea netral pun diperiksa gitu loh. Nah, pada saat diperiksa kan ada kemungkinan nih PPh badan terjadi koreksi nih, yang paling ditakutkan itu kan koreksi di apa? Koreksi di omset atau koreksi di HPP. Omsetnya bertambah, HPP-nya dikurangin, berkurang karena kena koreksi. Kemudian, nah ini yang koreksi-koreksi yang akan menimbulkan dari lebih bayar jadi kurang bayar kalau kita tidak punya persiapan yang baik ya. Kemudian juga bisa terjadi kurang potong di PPh lainnya. Ini yang menyebabkan lebih bayar pajak bisa berubah jadi kurang bayar kan. Misalnya contoh, kita kan tahu tarif pajak itu untuk badan saat ini 22%. Kalau terjadi koreksi di HPP, berarti kan untuk setiap nilai HPP yang terkoreksi itu pajak kita naik 22% kan. Nah, Nah, betul. ya kan? Kemudian kalau data kita kuat, bukti-bukti lengkap, tidak perlu khawatir. Kenapa? Sekalipun terdapat banyak temuan dan SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, menunjukkan nilai kurang bayar, itu semua belum final, Pak Wan, kan? Wajib pajak kan kita sebagai wajib pajak pada saat kita terima SPHP, itu kita masih diberikan waktu untuk memberikan tanggapan tuh 7 hari kerja. 7 hari kerja itu kalau kita rasa kurang, kita masih boleh mengajukan perpanjangan tanggapan SPHP 3 hari kerja. Jadi total ya kita ada waktu 10 hari kerja. Tuh 10 hari kerja berarti 2 minggu ya. 2 minggu untuk kita ya memberikan bukti-bukti tambahan supaya temuan-temuan dari pemeriksa itu bisa dibatalkan gitu kan. Oke, ya lumayan lah ya, dapat 2 minggu sih masih oke lah ya. Ya. Oke, terus gini nih Pak, saya kepikiran, apakah ada sebuah nilai ideal yang di mana kita bisa menentukan kita itu perlu melaporkan SPT badan lebih bayar gitu Pak? Nilai ideal itu sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. Sebenarnya yang paling pertama itu ya
kita harus yakin dengan pembukuan kita, kemudian pelaksanaan kewajiban perpajakan kita sudah benar apa tidak. Tetapi meskipun demikian, semakin besar nilai lebih bayar itu, ya berarti risiko pemeriksaan berbalik menjadi kurang bayar akan semakin kecil. Yang lebih harus kita perhatikan itu sebenarnya kalau saya lihat ya, tadi saya sudah sampaikan di bagian omset HPP. Karena omset ini akan mempengaruhi PPN kita. Ya kan, kalau omsetnya terjadi koreksi, misalnya kita belum dianggap belum lapor, ada omset yang kita belum laporkan, otomatis omset meningkat di PPh badannya kan bertambah yang kita harus bayar. Kemudian otomatis PPN-nya juga bertambah kan yang harus kita bayar. Nah, itu baru dari sana. Yang kita khawatirkan lagi adalah koreksi HPP. Omset naik, HPP dikoreksi, PPN-nya otomatis bertambah. Nah, ini semua yang benar-benar bisa jadi satu blunder kita dalam pemeriksaan kalau kita tidak mencermati hal ini. Nah, ini jadi bumerang lah kalau kita tidak bisa membuktikan kebenaran dan kesesuaian antara transaksi dengan kebenarannya. Nah, dalam pembukuan kita juga kita harus perhatikan benar-benar yang konsep matching cost against revenue ya. Jadi antara revenue yang kita akui, cost kita itu juga harus berhubungan gitu. Tidak bisa misalnya kita sudah akui cost, tapi sebenarnya revenue-nya kita belum akui, atau sebaliknya, cost-nya itu sudah kita akui di tahun lalu, revenue-nya baru kita akui tahun ini. Nah, ini biasanya kalau kita pembukuannya kurang rapi, ini bisa terkena koreksi ya dalam pemeriksaan. Wah, oke. Kayaknya itu agak sangat dalam sekali ya. Mungkin teman-teman yang sedang diperiksa boleh langsung hubungi Pak Eka aja deh, karena agak pusing nih kalau terlalu dalam begini. Terus gini Pak, apakah kalau kalau lagi sudah ada temuan nih di pemeriksaan gitu, kalau sudah ada temuan, kemudian sudah dituangkan ke SPHP, terus apakah masih mungkin untuk kita ajuin perubahan gitu Pak? Sebenarnya SPHP itu bukanlah hasil final pemeriksaan ya, meskipun umumnya wajib pajak sudah setuju dengan SPHP. Pada saat SPHP terbit ya, umumnya berdasarkan pengalaman saya, belum tentu benar, belum tentu sama di setiap tempat. Itu biasanya kita ada pembahasan pra-SPHP lah. Jadi sebelum dituangkan dalam SPHP dibahas dulu lah. Jadi supaya nanti di SPHP tinggal wajib pajak tinggal tanda tangan setuju gitu. Tapi dalam prakteknya saya temukan kadang-kadang juga mungkin karena deadline, karena waktu yang mepet kadang-kadang, atau misalnya dari pemeriksa tidak mau terlalu lama untuk membahas di pra SPHP, biasanya dia langsung terbitkan SPHP ya. Nah, tapi dalam prakteknya SPHP itu masih bisa berubah. Bisa berubah banyak bahkan pengalaman saya ya. Dari kurang bayar, contoh kita mengajukan SPT lebih bayar, kemudian hasil pemeriksaan di SPHP-nya menyatakan kita kurang bayar. Nah, kurang bayar ini masih bisa kita balikkan menjadi lebih bayar apabila kita mampu meyakinkan pemeriksa tentang kebenaran laporan yang kita sajikan. Jadi misalnya analisis arus piutang, arus hutang, aliran kas bank, ekualisasi omset dan PPN memiliki data pendukung yang kuat, maka temuan SPHP masih bisa di-drop istilahnya oleh pemeriksa. Jadi yang perlu kita lakukan itu bagaimana kita bisa membuktikan supaya pemeriksa yakin. Karena keyakinan pemeriksa itu sangat menentukan SPHP kita itu bisa di-drop atau tidak temuan-temuannya. Gitu, Pak Wan. Oke, luar biasa. Ngomong-ngomong mengenai drop SPHP ini Pak, mungkin Bapak boleh dong ceritain Pak, mungkin ada pengalaman saya dengar kalau nggak salah Bapak pernah ada pemeriksaan yang bisa Bapak balikan dari KB jadi LB lagi, kalau nggak salah ya Pak. Boleh tolong cerita dong Pak? Oh, ya, jadi ini pengalamannya ya. Jadi sebenarnya pemeriksa di kantor pajak itu kan dia menangani ya. Pemeriksa kantor pajak itu sebenarnya orang-orang pinter, orang-orang luar biasa lah. Cuman mereka menangani bidang usaha yang terlalu banyak, Pak Wan. Jadi dia kan mungkin ada menangani manufacture, ada menangani jasa, ada menangani logistik, ada menangani batu bara, perkapalan, segala macam dia tangani kan. Kalau kita kan sebenarnya kalau kita wajib aja kita lebih mendalami bidang kita masing-masing kan. Sehingga secara peraturan segala macam mungkin kita lebih tahu lah, lebih dulu atau lebih tahu tentang hal itu. Sehingga banyak hal kadang-kadang contoh ada ketentuan misalnya lah contoh yang kita tahu contoh misalnya sewa kapal.
sewa kapal itu dikenakan PPh pasal 15. Tapi itu kalau ada perjanjian charter, perjanjian sewanya. Kalau kita tidak ada perjanjian charter, itu kita tidak usah potong PPh pasal 15 karena perusahaan pelayaran harus store sendiri. Nah, ini kan kadang-kadang kalau dalam pemeriksaan pasti pemeriksa akan anggap kita nggak potong PPh 15 misalnya. Kemudian juga misalnya konsep reimbursement. Reimbursement itu kan sebenarnya tidak perlu kita potong PPh pasal 23 gitu loh. Kalau itu benar-benar reimbursement. Nah, kadang-kadang pada saat ada aliran uang keluar, walaupun itu tidak kita akui sebagai biaya, ada aliran uang keluar, pajak akan beranggapan bahwa kita belum potong PPh 23. Nah, inilah kita harus buktikan gitu loh. Bahwa ini adalah reimbursement. Nah, pembuktian-pembuktian seperti inilah yang bisa membuat pemeriksaan temuan yang semula kita ajukan lebih bayar, kemudian pemeriksa temukan menjadi kurang bayar, kita bisa balikan kembali menjadi lebih bayar, Pak Awan. Jadi, ya, kalau saya lihat sih, kita harus menguasai benar-benar yang pembukuan kita, detail transaksi, kemudian peraturan-peraturan pajak yang berhubungan dengan bidang usaha tersebut, supaya kita bisa balikan kondisi dari kurang bayar menjadi lebih bayar kembali, Pak Wan. Oke, wah luar biasa Pak. Jadi buat teman-teman yang sedang diperiksa karena LB, jangan khawatir, tinggal panggil Pak Eka, bisa kembali ke LB lagi. Kalau nanti ada KB. Jangan khawatir teman-teman. Oke, kita kembali nih Pak, mengenai status SPT badan yang lebih bayar. Kasih tips dong Pak, apa yang bisa dibagikan sebelum memasukkan SPT badan lebih bayar gitu Pak? Ya, tipsnya sih sebenarnya tidak banyak ya. Tipsnya yaitu kita pelajari baik-baiklah setiap detail transaksi di pembukuan perusahaan. Kita pastikan pajak telah dipotong, disetorkan, dilaporkan dengan benar. Transaksi tercatat di rekening bank dengan rapi, ya. Ya, tercatat di rekening bank dengan rapi ini penting karena biasa orang nih agak gimana ya, kalau bisnis ini kadang-kadang rekening suka dicampur transfer kemana saja, bebas-bebas suka-suka gitu kan. Kadang pembayaran untuk apa, kadang transfernya kemana gitu. Kemudian ya kita kuasai peraturan pajak yang berhubungan dengan bidang usaha perusahaan kita masing-masing. Nah, kan kita sebelum mengajukan LB kita harus hitung-hitung kan, kira-kira kita udah sebenarnya bisa menilai itu ya kita sendiri gitu loh. Kita sendiri bisa menilai kira-kira kalau kita ajukan LB ini, kira-kira nih bakal kembali atau bisa berubah jadi kurang bayar nih, jadi KB nih. Tapi kalau kita udah yakin, masukkan aja SPT badan lebih bayar. Pasti lebih bayarnya akan dikembalikan oleh negara. Itu pasti itu, Pak Wan. Oke, mantap Pak. Ini keyakinannya luar biasa ya. Saya sendiri belum terlalu berani bikin SPTLB. Tapi kalau ketemu Pak Eka, yang penting setelah diceknya benar, setelah diceknya sudah lengkap, pasti berani dah kalau ketemu Pak Eka nih. Oke, itu aja sih Pak ya. Saya rasa sementara buat teman-teman yang mau konsultasi nih dengan Pak Eka nih, mungkin mau diskusi pajak yang lebih detail lagi, cara hubungin Pak Eka gimana nih Pak? Harus lewat mana? Ya, buat teman-teman yang mau diskusi pajak private dengan saya, boleh teman-teman kontak di www.lembagabantuanpajak.com. Ya, saya dan Pak Wan juga salah satu trainer di sana. Jadi kita bisa diskusi lebih private tentang masalah masing-masing karena pajak itu unik ya. Setiap perusahaan, setiap wajib pajak itu punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi harus ditangani secara spesifik baru kita bisa berikan solusi dan jalan keluarnya. Begitu Pak Wan. Oke, siap Pak, siap. Jadi saya dan Pak Eka juga adalah member trainer dari www.lembagabantuanpajak.com ya buat teman-teman yang mau diskusi private langsung dengan Pak Eka, silakan langsung ke www.lembagabantuanpajak.com. Oke, mantap nih Pak Eka, hari ini saya senang banget, spesial sekali diskusinya. Negara ini membutuhkan banyak tenaga profesional seperti Pak Eka nih. Nah, saya harapkan sih kalau bisa nih Pak Eka lebih banyak dong bikin konten di sini lagi Pak gitu, terutama untuk bantu teman-teman yang sedang kebingungan ya kena pemeriksaan gitu. Oke, mungkin Pak Siap Eka Pak Wan. ada closing statement-nya Pak buat teman-teman semua di sini. Ya, negara kita saat ini
semakin hari teknologi segala macam semakin hari semakin baik, semakin detail, semakin lengkap. Sekarang juga NIK, NPWP sudah disinkronkan, kemudian juga banyak pembaharuan digitalisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Jadi teman-teman semua, mari kita bayar pajak dengan benar. Ya, nggak bisa lagi kita gimana ya, main kucing-kucingan lah dengan pajak di negara kita ini, karena semua sudah terbuka. Kita mau simpan uang di mana, ketahuan. Kita mau transaksi bagaimana, semakin hari tidak mungkin lagi kita sembunyikan. Jadi, ya jujur itu lebih baik menurut saya nih, Pak Wan. Buat teman-teman semua juga nih, kita bantu negara kita lah untuk pembangunan. Oke, siap Pak Eka. Thank you Pak Eka. Siap. Oke, baik itu ya teman-teman ya. Hari ini kita berterima kasih banget buat Pak Eka dan kita nantikan konten-konten berikutnya dari Pak Eka. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Sampai jumpa Pak Eka. Mari. See you. Thank you, Pak Wan. Mari.